wabarakatuh. Di sini saya Dika Sukma Pradana dari kelas D4 TI 2B. Saya akan mencoba menjelaskan tentang materi digital audio pada sistem multimedia. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu suara? Suara adalah tekanan atau gelombang yang diciptakan oleh benda bergetar. Lalu, bagaimana suara diproduksi? Gelombang suara adalah gelombang mekanik yang mana diproduksi ketika suatu bergetar. Benda yang bergetar menyebabkan medium di sekitarnya ikut bergetar juga, menghasilkan apa yang disebut sebagai gelombang longitudinal yang kita dengar sebagai suara. Pada gelombang longitudinal, pergerakan partikel-partikel medium seperti molekul udara dalam udara searah dengan arah perpindahan energi. Gelombang suara terdiri dari bagian bertekanan tinggi dan rendah yang disebut sebagai compression dan rarefaction. Gelombang suara saat berbicara, mendengarkan musik dan getaran, kembang api dan lainnya sampai kepada kita melalui perantara udara atmosfer adalah gelombang longitudinal. Jadi ini merupakan ilustrasinya. Yang titik-titik rapat ini disebut compression, sedangkan yang titik-titik yang jarang-jarang ini disebut rarefaction. Sementara ini adalah gelombang transverse, yang berada di pucuk atas adalah crust, dan yang di bawah adalah trough. Lalu ada gelombang suara. Gelombang suara disebut sebagai gelombang longitudinal. Hasil longitudinal gelombang adalah hasil dari kompresi dan rarefaction, pemisahan di dalam sumber suara. Nah, yang berada di pucuk atas merupakan compression atau berada di titik crust, yang pada ini dibuat dengan titik-titik yang banyak. Sedangkan yang berada di ujung bawah yaitu rarefaction, yang digambarkan oleh titik-titik yang jarang-jarang. Selanjutnya yaitu ada amplitude, frekuensi, wavelength, velocity. Amplitude yaitu keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang yang dinyatakan dalam satuan desibel. Frekuensi yaitu banyaknya periode dalam 1 detik atau hertz atau cycles per second. 1 hertz sama dengan 1 vibration per second. Infrasound yaitu di antara 0 hertz sampai 20 hertz. Pendengaran manusia 20 hertz sampai 20 kHz. Ultrasound 20 kHz sampai 1 GHz. Hypersound 1 GHz sampai 10 THz. Sistem multimedia menggunakan suara yang berada dalam range pendengaran manusia yang dikenal sebagai audio dan gelombangnya sebagai acoustic signal. Sedangkan suara di luar range pendengaran manusia disebut noise. Ini merupakan sedikit gambarannya. Jadi di antara satu pucuk ini tadi yaitu trough satu dan trough lainnya itu disebut wavelength. Ini pada high frequency wave atau suara yang dipadatkan menjadi banyak. Sedangkan ini low frequency wave atau gelombang yang sedikit. Nah, wavelength atau panjang gelombang dirumuskan dengan rumus C per F, di mana C sama dengan kecepatan rambat bunyi, F sama dengan frekuensi. Berapakah panjang gelombang untuk gelombang suara yang memiliki kecepatan rambat 343 meter per second dan frekuensi 20 kHz? Jawaban wavelength sama dengan C per F yaitu 343 per 20 sama dengan 17,15 mm. Velocity, kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Pada udara kering dengan suhu 20 derajat Celcius, kecepatan rambat sekitar
343 meter per second. Digitalization of sound. Jadi mikrofon, kamera video menghasilkan sebuah sinyal analog yang diilustrasikan sebagai berikut. Sebagai ini. Untuk mendapatkan audio atau video dalam sebuah komputer, kita harus mengkonvert dari gelombang ini menjadi sebuah angka. Jadi dari gelombang ini akan dihasilkan sebuah angka. Nah, Nyquist sampling theorem. Tingkat Nyquist ya. Untuk digitalisasi lossless, tingkat pengambilan sampel harus setidaknya 2 kali lipat dari respons frekuensi maksimum. Memang berkali-kali lebih baik. Jadi ini ada gelombang asli atau yang biru, yang ungu. Lalu ini ada tes keduanya, yaitu yang hijau. Nah, ini ada quantization interval and resulting error. Di sini ini ada merupakan gelombang analog yang dihasilkan. Lalu di sini ada garis waktunya, berapa detik kah waktu yang didapat. Lalu di sini angka 1100 ke atas ini mendefinisikan polarity, dan pada angka selanjutnya yaitu magnitude. Ini merupakan sebuah kode-kode binary terdiri dari 100, 000, 001 dan seterusnya. Ini merupakan quantization errornya. Jadi dari gelombang di atas didapatkan actual amplitude error dan nominal amplitude level. Nah, di sini selanjutnya ada linear vs non-linear quantization. Linear quantization yaitu audio digital disampel dengan secara kontinu pada fixed rate. Setiap sampel direpresentasikan dengan jumlah bit yang tetap. Non-linear quantization menggunakan lebih banyak digit atau lebih sedikit untuk mewakili sampel di beberapa level. Untuk media suara lebih penting untuk memiliki representasi yang lebih halus, lebih banyak bit untuk sinyal amplitudo rendah daripada tinggi, karena sinyal amplitudo rendah lebih sensitif terhadap noise. Dengan demikian kuantisasi non-linear digunakan. Delta modulation. Pada delta modulation, sinyal analog di tracking apakah move up, naik, atau down, turun di satu level pada tiap interval sampel. Bit 1 digunakan untuk merepresentasikan kenaikan level tegangannya pada sinyal, dan bit 0 untuk merepresentasikan turunnya level tegangan. Output dari DM adalah bit tunggal untuk setiap sampel. Digunakan juga pada berbagai teknik kompresi data. Jadi ini yang berupa angka 111 ini naik, dan di sini ada 0 ini turun. Dan inilah hasilnya. Lalu ada sedikit tambahan, yaitu dari tataldita.wordpress.com dengan judul serba-serbi teknologi dan masalah di sekitarnya. Audio digital, masalah hukum pembajakan, Y2K, artificial intelligence, dan human computer interface. Yang pertama yaitu audio digital. Perkembangan teknologi yang pesat melahirkan era digitalisasi yang merupakan era modern di mana orang bergantung penuh pada teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu pula yang terjadi pada saya yang sudah tertular demam digital. Sebelum membahas tentang audio digital, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu digital. Digital berasal dari bahasa Yunani digitus yang artinya jari.
Jumlah jari adalah 10 sehingga memiliki bilangan angka 1 dan 0. Digital merupakan penggambaran dari keadaan bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 atau off dan on, yang merupakan bilangan biner. Sistem digital mengubah informasi menjadi bentuk sinyal, yaitu disebut sinyal bit, yang tidak mudah terpengaruh oleh gangguan. Konsep digital merupakan pemahaman tentang hal yang berlawanan. Contoh mudahnya adalah kalkulator, di mana memiliki tombol on dan off yang berlawanan. Jika kita menekan tombol on, maka tampilan di kalkulator akan menyala. Namun jika kita menekan tombol off, maka tampilan di kalkulator akan mati. Ya, selanjutnya, apa itu bedanya analog dan digital? Perbedaan sebenarnya adalah dalam hal penyimpanan dan penyebaran data. Data analog disebarkan melalui gelombang elektromagnetik secara terus-menerus yang banyak mengalami gangguan. Sementara digital mengubah data menjadi sederhana yang terdiri dari 0 dan 1, yang akan lebih mudah disebarkan tanpa terjadi banyak gangguan. Audio digital merupakan versi digital dari suara analog. Pengubahan suara analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut analog to digital converter. ADC akan mengubah amplitudo gelombang sebuah analog menjadi digital yang merupakan proses konversi. Selanjutnya yaitu contoh teknologi audio digital. Ada digital audio tape, adalah media perekaman yang membentang jurang dua teknologi yaitu analog dan digital. Lalu ada compact disc, dimiliki oleh Microsoft, adalah sebuah proses rekaman yang meningkatkan kualitas audio dari compact disc, memberikan hasil akhir yang lebih bisa diterima dari CD audio standar. Ini ada Super Audio CD. Philips dan Sony telah menghasilkan spesifikasi alternatif yang disebut Super Audio CD yang menggunakan metode berbeda, yaitu pengkodean audio. Selanjutnya ada DVD audio, dirilis pada bulan April 1999. DVD audio dapat memberikan stereo berkualitas tinggi daripada CD dengan tingkat sampling hingga 192 kHz. Ada MP3, adalah singkatan dari MPEG 1 Layer 3. MPEG adalah Moving Pictures Express Group, yang merupakan bentuk standar dari file audio dan video. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan audio digital. Manfaat utama sistem digital adalah kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan mengirimkan sinyal tanpa kehilangan kualitas, sehingga audio digital memiliki beberapa kelebihan, yaitu format yang beragam dan dapat disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Mudah untuk menyalin file dengan kualitas salinan yang serupa dengan aslinya, sehingga memudahkan dari pihak perusahaan rekaman tanpa menurunkan mutu. Proses penjualan dengan pendekatan satu lagu terbukti jauh lebih efektif dan efisien ketimbang medium analog seperti kaset atau CD. Sinyal pada audio tidak mudah terpengaruh oleh berbagai gangguan dan memiliki kualitas suara yang tinggi. Dapat disalin dengan jumlah yang tak terbatas. Kecepatan tinggi karena proses teknologinya dilakukan melalui pengiriman muatan tinggi, bukan gerakan mekanis berbentuk gelombang. Keakuratan tinggi karena memiliki sifat yang berlawanan, di mana hanya mengenal dua alternatif, yaitu muatan listrik atau tidak ada muatan listrik, sehingga keakuratan menjadi sangat tinggi. Namun di samping kelebihannya ada juga beberapa kelemahan audio digital. Ya, salah satunya yaitu transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Yang kedua, menimbulkan maraknya terjadi pembajakan yang sangat merugikan pihak tertentu akibat kemudahan perekaman dan penyalinan rekaman. Yang ketiga, penyebaran musik digital di internet tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh label sehingga mempengaruhi pemasukan untuk label. Nah, sekian materi audio digital dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.